Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan-kawan, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang program untuk mencari data statistika, min, median, dan modus. Sebelum masuk ke video utamanya, kita ketahui terlebih dahulu daftar isi yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama, ada perkenalan anggota kelompok. Yang kedua, pengertian min, median, dan modus. Dan yang ketiga, rumus min, median, dan modus. Dan yang keempat, deskripsi program. Dan yang terakhir, kode program beserta penjelasannya. Tanpa berlama-lama lagi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Anggota yang pertama dengan Alaika Nazwa dengan NIM 121450016 dari program studi Sains Data. Anggota selanjutnya dengan Sabit Nasrullah dengan NIM 121450017 dari program studi Sains Data. Anggota yang terakhir ada Balkis Duyan Fitri Zamzami dengan NIM 121450018 dari program studi Sains Data. Pengertian min, median, dan modus. Min, median, dan modus adalah ukuran pemusatan data dalam statistika deskriptif yang mendasari berbagai hal dalam analisis data. Yang ketiga hal itu saling menutupi kekurangan dari masing-masing tool. Rumus min, median, dan modus dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Deskripsi program atau konsep. Konsep percabangan if-else-if. Percabangan adalah suatu perintah atau pernyataan yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka perintah akan dilaksanakan. Sebaliknya, jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah tidak akan dilaksanakan. Selanjutnya ada konsep perulangan for. Perulangan for memiliki 3 parameter, yaitu inisialisasi, kondisi, dan modifier. Yang terakhir ada konsep array. Array adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Masing-masing data yang disimpan dalam array memiliki indeks sebagai sebuah pengenal. Yang terakhir yaitu ada kode program atau source code beserta penjelasannya yang akan dijelaskan oleh teman saya yang pertama yaitu Sabit, lalu Alika, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, Balkis. Oke, baik. Materi yang akan saya paparkan yaitu tentang program menentukan min atau rata-rata. Sebelum itu ini adalah include IOStream dan ini juga using namespace std. IOStream ini berarti sebuah library yang memungkinkan bagi user untuk dapat menjalankan program-program yang ada di dalamnya. Lalu using namespace std ini berarti menandakan bahwa program-program yang digunakan adalah fitur-fitur standar sesuai namanya std yang berarti standar gitu. Lalu di sini ada int main. Int main di sini adalah salah satu dari sekian fungsi yang ada di bahasa C++. Di dalam kurung kurawal ini berisikan program-programnya ya. Lalu di dalam buka kurung dan tutup kurung ini kalian bisa mengisikan suatu fungsi untuk memanggil gitu. Lalu di sini ada cout. Cout salah satu fitur standar yang berfungsi untuk menampilkan kalau di sini berarti menampilkan string, data string. Itu nantinya saat dijalankan
program menentukan min akan muncul. Lalu ada juga endline. Nah, setelah program menentukan min muncul, endline akan membuat garis baru untuk penampilan program lainnya. Lalu tanda ini sebagai penanda bahwa, atau sebagai scope bahwasanya apa yang ingin ditampilkan itu melalui fitur cout ini. Nah, lalu ada int length. Int di sini singkatan dari integer yang berarti mendeklarasikan variabel di depannya ini, yaitu length, bahwasanya variabel ini harus diisikan data atau nilai yang berupa bilangan bulat. Lalu cout seperti yang sebelumnya akan menampilkan jumlah data. Nah, berhubung tidak menggunakan endline di sini, berarti pada saat program menjalankan fitur cin length, berarti nantinya akan di depan jumlah data ini gitu. Nah, cin ini berfungsi untuk menginputkan sebuah nilai pada variabel yang ditujukan. Nah, lalu scope ini berarti cin fitur ini bertujukan untuk memasukkan nilai gitu oleh user pada variabel yang ditujukan. Lalu fungsi-fungsi ini, nah ini tuh sebagai penutup dari satu fitur, sehingga satu persatu fitur dapat dijalankan. Lalu biasanya fungsi fitur cin ini akan langsung mengaktifkan endline. Jadi pada saat program cin dijalankan, lalu user menginputkan suatu nilai, maka secara otomatis endline akan berfungsi, sehingga akan untuk menjalankan program yang baru akan berada di bawahnya gitu, di bawah garisnya. Lalu gunanya cout endline ini berarti untuk memberikan space lainnya. Space berarti garis lainnya gitu, sehingga memberikan ruang antara jumlah data yang ini dan program yang lain yang akan dijalankan lainnya. Lalu di sini ada float, AVG yang disingkat average, lalu total nilai. Nah, float di sini berarti sama-sama data numerik ya, namun bedanya bukan bilangan bulat. Float ini berarti bilangan real. Bilangan real ini berarti tiap-tiap angka di belakangnya selalu ada koma, yang nantinya akan ada angka lagi. Meskipun faktanya bilangan bulat, misalkan 5, kalau kita menggunakan float, deklarasi float, variabel yang dalamnya memiliki nilai angka berarti akan memiliki nilai bilangan real. Meskipun misalkan 5, nantinya akan menjadi 5,0 seperti itu. Lalu di sini ada float data length. Nah, ini meskipun sama-sama mendeklarasikan float, namun di sini ada variabel yang luar biasa, berbeda dengan variabel yang ada di atasnya. Variabel ini adalah array ya, yang mampu menampung sejumlah data. Lalu ada hubungannya length dengan length yang ini dan juga length yang ini. Harusnya data di dalam ini harusnya berupa angka ya, untuk menjadi parameter interval bahwasanya array itu akan seberapa besar gitu memorinya. Nah, length di sini berarti pada saat dimasukkan data melalui fitur cin, misalkan length dimasukkan nilai 5, di sini juga akan menjadi 5 gitu. Lalu kita masuk ke fitur perulangan for.
Nah, for adalah perulangan yang terukur. Di dalam tutup dan buka kurung ini ada tempat untuk mengekspresikan perulangannya. Nah, dideklarasikan dulu variabel n untuk seberapa banyak eh, program yang ada di dalamnya dijalankan, yang berawal dari angka 0, karena C++ itu selalu dimulai dari angka 0. Lalu n harus akan dijalankan pada saat sebelum mencapai nilai yang sama dengan length. Misalkan kalau 4, n itu sudah 4, length 5, berarti itu sudah mencapai batasnya gitu. Lalu di sini ada n++, berarti tiap kali program ini diulang, n akan bertambah, nilai n akan bertambah, sehingga pada saat mencapai 4, misalkan lengthnya 5, berarti perulangan akan berhenti. Nah, tiap-tiap program akan dijalankan berulang kali. Misalkan ini program ini dijalankan, lalu yang ini user menginputkan data, lalu ekspresi ini dijalankan juga. Nah, maksud dari ekspresi ini adalah bahwasanya tiap-tiap data ini terulang, data n akan dijumlahkan gitu sampai n mencapai batas. Lalu setelah berakhir, cout n line seperti yang tadi ini memberikan ruang bagi program di atasnya. Dan kita membuat program baru, yaitu menampilkan sejumlah kata ini, lalu menampilkan total nilai dan n line lagi. Nah, ini adalah ekspresi untuk mencari nilai rata-rata, seperti singkatan kata ini AVG, yaitu average, yang artinya rata-rata. Nah, rata-rata itu rumusnya total nilai dibagi sejumlah data yang ada. Nah, ini length. Lalu kita tampilkan cout min dari data tersebut. Nah, menampilkan AVG ini rata-rata. Lalu coba kita jalankan. Oh ya, sebelum itu ada return 0 ya. Kita tidak perlu mengambil pusing tentang ini, karena return 0 itu berarti mengembalikan seluruh program ini menjadi 0 atau memblankkan gitu. Di sini, saya akan menjelaskan program mencari nilai median dengan menggunakan perulangan for. Nah, di sini saya masukkan dulu berapa banyak data yang akan dimasuki. Di sini saya memasukkan 5 data. Dan untuk inisial median, saya memasuki yaitu inisial I. Untuk perulangan sendiri, nilai awalan variabel saya beri nilai 0. Dan untuk kondisinya, apakah I kurang dari 5, dan jika kondisi benar, maka pada bagian modifier dilakukan penambahan I++. Lalu selanjutnya, kita masukkan output, masukkan data. Lalu, agar perintah berjalan, kita masukkan input data yang ingin kita masukkan. Lalu di sini juga saya masukkan modifier seperti breakpoint. Lalu menuliskan rumus median, yaitu banyaknya data atau I ditambah 1 dibagi 2. Lalu untuk mengetikkan rumus, kita cout indl dan cout nilai median yang diperoleh. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang telah saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akis yang akan menunjukkan ketiga program digabungi menjadi satu program. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Sabit dan Alika.
Pada kali ini saya akan menjelaskan program yang sudah digabung dari program yang telah dibuat, yaitu program MEAN, Median, beserta program modus yang telah saya buat. Di sini saya telah memasukkan atau menambahkan source kode program modus pada pertama kali. Yang pertama yaitu ada source kode untuk mengurutkan secara ascending, lalu ada source kode menghitung berapa kali muncul tiap angka, source kode menentukan nilai yang paling sering muncul, dan source kode jika modus lebih dari satu, serta jika semua angka muncul sama banyak. Lalu di sini terlihat INT-nya yang float mode, lalu float average dan total nilai, INT data, I, dan median. Yang mana ini semua sudah saya ambil dari program yang telah dibuat oleh teman saya yaitu Sabit dan Alika. Code-nya yaitu program untuk mencari data statistika MEAN, median, dan modus. Code yang kedua yaitu ada jumlah data yang akan diinputkan. Lalu di sini ada perulangan for. Seperti pada program MEAN dan median yang telah dibuat oleh teman saya sebelumnya. Di sini juga saya tambahkan rumus dari program MEAN, yaitu ada total nilai sama dengan data dan I. Lalu ada rumus MEAN-nya yaitu average sama dengan total nilai per data. Rumus kedua yaitu median sama dengan I plus 1 per 2. Dan rumus modus tadi yang pertama kali saya jelaskan. Selanjutnya ada code hasil data statistik dari data tersebut. Yang pertama ada MEAN dari data tersebut. Lalu ini rumus untuk average-nya. Yang kedua ada median dari data tersebut. Dan yang ketiga ada modus dari data tersebut. Karena di setiap data tidak selalu ada modus, maka di sini kami menambahkan rumus atau source kode if, else, and for seperti terlihat di sini. Karena tidak semua data yang kami inputkan akan ada modusnya, maka dari itu ada code untuk tidak ada modus dari data tersebut. Baiklah, ini merupakan hasil atau output dari source kode tadi, yang mana program untuk mencari data statistika MEAN, median, dan modus. Jumlah datanya 5. Yang pertama ada 12, kedua 13, ketiga 14, keempat 13, dan yang terakhir yaitu 12. Hasil data statistik dari data tersebut yaitu yang pertama MEAN dari data tersebut adalah 12,8, kedua median dari data tersebut adalah 13, dan yang terakhir modus dari data tersebut yaitu 12 dan 13. Lalu akan saya coba lagi running untuk kedua kalinya, yang mana saya akan membuktikan jika di data tersebut tidak ada modus, maka source kode tadi yang if else akan muncul tidak ada modus dari data tersebut. Di sini saya akan memasukkan 5 data lagi seperti tadi. Data yang pertama itu 13, kedua 16, ketiga 17, keempat 18, dan kelima 11. Output yang terakhir yaitu hasil data statistik dari data tersebut, yaitu yang pertama MEAN dari data tersebut adalah 15, median dari data tersebut adalah 16, dan yang terakhir modus dari data tersebut itu tidak ada modus. Terlihat seperti pada video ini. Sekian penjelasan dari kami mengenai tugas besar berjudulkan program untuk mencari data statistika, MEAN, median, dan modus.